Boleh, Desi ya. Iya, benar Pak. Bentar ya. Kita sambil nunggu yang lain yang masih masuk join ini. Boleh Pak. Izin bertanya Pak Priyo. Ya, Pertanyaan silakan. saya, bagaimana caranya agar mindset kita menjadi sebuah mindset yang berkembang? Apa ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat mindset kita itu menjadi berkembang? Kayak misalnya kita baca buku dan lain sebagainya. Gitu Pak Priyo. Oke, terima kasih. Nanti satu-satu ya, saya jawab dulu ya, biar nggak lupa. Iya Pak Priyo. Yang siapin pertanyaan yang lain, nanti kita diskusi juga terkait dengan mindset. Ini menarik, ini nanti teman-teman yang lain juga ini ya, teman-teman yang lain juga boleh nanti ikut beri pendapat. Jadi saya apresiasi nanti yang juga memberikan pendapat. Jadi tidak harus saya yang memberikan pendapat di sini. Barusan kawan kalian Mbak Desi itu menyampaikan atau menanyakan terkait dengan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk merubah mindset kita agar lebih baik atau uh, mungkin ya agar lebih produktif gitu. Tidak hanya lebih baik, mungkin kalau orang baik gampang dengan diam saja kita sudah menjadi baik. Tapi untuk menjadi orang produktif itu butuh perjuangan. Nah, ini baik. Saya sedikit pun mengulas. Saya ingin cerita, cerita tentang pengalaman. Untuk menjawab ini saya harus cerita pengalaman, boleh ya? Ya, pengalaman personal, pengalaman pribadi. Karena pastinya kalau saya sudah pernah melalui hari-hari seperti Anda, pastinya itu. Kalau masalah hari-harinya itu sama atau tidak, pertanyaannya misalkan hari-harinya itu sama atau tidak, itu pasti sama. Pasti sama. Iya, kenapa? Karena yang namanya manusia itu kan pasti ada gembira, ada galaunya. Seperti itu. Anak kuliah itu kan kalau nggak gembira kan galau. Kalau nggak galau ya gembira. Itu dua aja itu. Kalau antara galau antara gembira ya itu nggak tahu namanya apa ya. Dan intinya itu dua hal itu dari dulu sampai sekarang insya Allah itu masih sama kalau itunya. Nah, ini pertanyaan yang menarik terkait mindset ya. Sebelum kita nanti bahas dengan teori-teori yang lain atau materi yang lain, ini menarik. Saya katakan menarik, saya juga punya buku tentang mindset. Satu buku judulnya Mindset. Ya, saya Saya punya. punya Pak. Kamu punya juga. Oke, bagus. Ada buku self theory, ada buku atomic habit, ada buku habit itu berkaitan juga dengan mindset. Ada buku dari Renal Kasali itu judulnya self driving. Banyak saya buku-buku tentang self improvement, buku-buku tentang kepribadian. Kenapa saya harus punya banyak buku? Nah, ini cerita dulu ya. Kenapa kok? Ya, saya tidak berbicara tentang dosen ya. Kenapa saya sebagai individu harus punya banyak? Karena ada satu kepuasan, ada satu hal yang membuat dan mendorong kita ini untuk mengetahui banyak hal, mengetahui sesuatu yang kita ingin ketahui, yang kita ingin.
akhirnya mendorong kita harus memiliki buku, di mana buku ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari si pengarang buku. Jadi saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Waktu saya kecil dulu, saya itu hidup di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Waktu itu masih apa namanya? Ya masih Jakarta itu belum seperti sekarang. Jakarta itu masih bisa dikatakan yang ramai itu ya hanya pusat-pusat kota tertentu. Kalau sekarang sudah luas. Tempat saya waktu itu walaupun Jakarta mungkin kondisinya masih sama dengan di desa, artinya ada perkebunan, ada tempat bermain dan lain sebagainya, masih luas, lapangan dan lain sebagainya. Sekarang semuanya sudah tidak ada. Semuanya menjadi pertokoan, menjadi perumahan, menjadi mall, menjadi rumah-rumah artis. Itu tempat lingkungan saya dulu. Dan sekarang saya masih punya rumah di Jakarta. Artinya orang tua saya di sana semua. Dan saya mungkin setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali saya pulang. Jadi begini, dulu waktu kecil ini terkait dengan kenapa kok saya punya banyak koleksi buku dan saya suka dengan itu. Dan saya memilih jalur hidup sebagai seorang dosen. Saya memilih pilihan hidup sebagai seorang dosen, padahal sebelumnya saya adalah seorang bankir dengan gaji yang bisa dikatakan besar. Saya harus memilih menjadi panggilan hidup, yaitu seorang dosen. Ini berawal dari dulu waktu saya kecil. Ya, ini kita nanti sampai ke mindset, Des, ya, ke mindset. Nanti sampai ke mindset. Waktu saya masih sekitar umur 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun itu berarti SD. Dulu SD saya di Jakarta. Bapak saya itu kalau pulang malam, pulang di sekitar habis maghrib itu pulang kerja. Kalau di Jakarta kan macet, pulangnya pasti malam. Bapak saya itu kalau pulang malam, kadang saya masih belum tidur, atau kadang saya sudah tidur. Yang pasti pagi harinya saya tahu ada koran hari kemarin. Jadi setiap hari bapak saya itu langganan koran. Dulu di Jakarta namanya pos kota namanya. Atau sekarang masih ada apa enggak. Yang jelas koran pos kota ini luar biasa menurut saya. Ini yang membawa saya itu jadi senang baca, jadi senang punya buku banyak. Jadi hal sepele yang dilakukan oleh orang tua saya, kebiasaan yang mungkin bagi sebagian orang ini biasa, tapi ini menjadi luar biasa bagi anak. Koran itu dibeli misalkan sekarang tanggal 23 ya. 22 atau 23 itu? 22 ya? 23, Pak. Oh iya, sorry. 23, Pak. Ya, Sekarang 23. Ya. 23. Saya sampai lupa tanggal. 23. Beli 23. Ya, karena di kerjaan itu kan bapak saya itu beli koran sendiri. Hanya di yang lain ada koran, tapi itu koran umum. Nah, bapak saya beli sendiri, itu kebiasaan bapak saya membeli koran setiap. Nah, malam hari dibawa pulang, ketika pulang ke rumah, itu koran itu kan pasti ditaruh di meja. Koran itu pasti ditaruh di meja. Dan besok harinya, pagi harinya, saya itu lihat koran, itu koran kemarin, dan saya tidak peduli. Yang saya cari di koran pos kota itu, kalian boleh browsing koran pos kota di sekitaran tahun, jadi ngomong tadi ya, jadi di sekitaran tahun 90-an ya, 90-an ke atas itu. Jadi korannya itu ada komiknya. Koran itu ada
sekian lembar itu komik, isinya komik. Jadi cerita bergambar semua, komik. Nah, yang saya cari itu komiknya. Ketika saya pagi-pagi bangun tidur, saya belum berangkat sekolah, saya sudah lihat koran di atas meja, yang saya cari komiknya, itu saya tertarik dengan komik. Itu sudah terpatri bayangan masa kecil saya itu seperti itu. Nah, lama-lama kan kita besar. Lama-lama kita melihat koran itu kan, wah, lama-lama seneng ya dengan komik, dengan cerita bergambar. Kalau zaman dulu kan, kalau anak kecil sekarang yang dibuka Android langsung. Kalau zaman dulu saya itu kan koran. Pas waktu itu kebetulan ada koran komik. Nah, saya itu terus lama-lama kan, karena itu koran itu ada dua macam, ada informasi dan komik. Lama-lama komiknya saya selesaikan baca, setelah itu apa yang saya baca? Tinggal korannya. Lama-lama saya tuh senang dengan koran. Jadi awalnya hanya senang cerita bergambarnya. Ya awalnya cerita bergambarnya, karena orang anak masih kecil itu pasti akan melihat sesuatu yang berwarna-warni, itu pasti senang. Ini pelajaran juga untuk Anda nanti kalau punya anak. Bagaimana mendidik anak Anda biar Anda itu atau anak Anda itu nanti punya kebiasaan membaca. Ini hal-hal yang sebenarnya sepele tapi ini sangat mendasar. Kemudian saya bisa selesai baca koran itu dalam hari itu, nanti saya sekolah, pulang sekolah saya baca lagi, saya lihat lagi. Senang saya dengan gambar-gambar yang berwarna-warni. Terus lama-lama kan kita baca beritanya. Lama-lama karena ada koran dua, dalam satu koran itu ada dua bagian, ada bagian komik dan ada bagian yang biasa. Akhirnya kita baca beritanya, lama-lama kita juga tahu berita tentang ini. Kok lama-lama setelah saya sekolah di pondok, di MTS waktu itu yang saya tunggu di pondok itu juga setiap pagi langgaran koran. Yang saya tunggu koran. Ketemu lagi dengan koran. Ketemu lagi yang TS, Aliyah, ketemu dengan koran, dan saya suka dengan. Disitulah awal mula latihan saya belajar untuk menjadi pembaca. Dan orang yang senang dengan informasi. Orang yang suka dengan komunikasi. Itu saya berawal dari. Mungkin orang tua saya juga nggak berpikir beli koran, dibeli koran aja. Nggak berpikir juga bahwa nanti beli koran ini nanti biar dibaca anak, itu nggak berpikir itu juga. Tapi karena kebiasaan ini yang terus ada di meja rumah kita, akhirnya kita baca dong, kita lihat. Nah yang sekarang ada di sekitar orang tua sekarang kan Android, makanya anaknya tuh sekarang pada lihatnya Android, tidak koran. Nah inilah yang membentuk hari ini saya suka dengan mengkoleksi banyak. Jadi berawal dari kesukaan membaca, dari kesenangan dari aktivitas yang didasari dari rasa suka, rasa cinta membaca. Akhirnya bahkan pekerjaan saya 4 tahun di Bank Nasional, 3 tahun di Bank Danamon, 1 tahun di Bank Muamalat, Bank Syariah, saya tinggalkan. Saya bahkan sudah asesmen di Bank BRI Syariah, sekarang Bank Syariah Indonesia, sudah lulus. Saya sudah pernah asesmen di beberapa bank besar lainnya dengan gaji yang lebih besar, saya tinggalkan. Karena apa? Karena saya tidak punya kesempatan untuk belajar lagi. Itu yang menyedihkan. Akhirnya saya lebih memilih di tahun 2015, Unuga berdiri, saya kembali lagi ke Unuga. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah bergabung di tahun 2009, tapi saya keluar di tahun 2011 untuk kerja di bank. Dan kesenangan kita, kebahagiaan kita adalah saat kita itu bisa terus belajar. Itu kalau saya. Nah, sekarang berbicara tentang mindset. Berbicara tentang metodologi berpikir, berbicara tentang cara berpikir atau cara pandang. Bahwa mindset ini terbentuk. Itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan.
berawal dari apa? Dari kebiasaan. Saya kadang seperti ini, banyak orang mengeluhkan, banyak ada baik guru, kenapa muridnya atau mahasiswanya tidak rajin membaca, tidak suka membaca. Menurut saya membaca itu bukan harus dipaksa-paksa. Nggak bisa membaca itu dipaksa, itu nggak bisa. Baca. Mau dipaksa sampai ribuan kali. Kalau memang tidak suka membaca, ya tidak bisa. Tapi orang yang tidak suka membaca bukan berarti dia tidak suka belajar. Karena apa? Sekarang cara belajar itu tidak hanya membaca. Ada YouTube, ada aplikasi-aplikasi yang lain yang isinya tentang materi-materi kuliah juga. Ada juga yang isinya tentang self-improvement dan lain sebagainya. Jadi belajar itu kalau menurut saya hari ini tidak harus dari membaca. Karena tidak semua orang suka membaca, saya tahu. Tapi untuk menjadi pemikir-pemikir besar, untuk menjadi orang-orang yang lebih paham dari orang-orang yang lain, itu kebanyakan memang dari membaca. Dari orang yang suka membaca. Tapi saya tidak memaksakan mahasiswa saya harus rajin membaca, mahasiswa saya harus rajin ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita generalisir, tidak bisa. Karena semua orang memiliki ininya sendiri, passionnya sendiri. Passion kalian bukan di cara belajar dengan cara membaca, mungkin tidak masuk kalau Anda belajar dengan membaca. Kadang ada yang passionnya belajar itu dengan cara secara langsung, ketemu langsung, atau dengan cara praktek langsung, atau dengan cara passionnya itu belajarnya itu dengan cara melihat video langsung. Itu baru masuk. Ada yang seperti itu. Tidak semuanya itu bisa digeneralisir dengan cara membaca. Jadi membangun mindset yang positif dan produktif itu tidak bisa hanya berbekal instan. Anda kuliah dan memilih kuliah ini saja, itu Anda sekarang sedang membangun mindset yang produktif. Jadi Desi itu ini kuliah di Unuga, kuliah saja, itu sudah berniat untuk membangun mindset yang lebih baik, untuk merubah mindset yang tadinya mungkin hanya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Sebenarnya sudah dalam on the track, sudah dalam track, dalam jalan untuk mengarah ke perubahan. Tinggal nih yang paling penting ya, perubahan itu mau lambat atau cepat, mau frontal atau biasa-biasa saja. Ya. Perubahan ini, karena perubahan mau lambat atau cepat, mau frontalnya artinya langsung seperti mengagetkan, atau yang pelan, atau yang tidak terlalu besar efeknya. Nah, ini kembalinya kepada individu. Nah, kalau dalam buku Atomic Habit, ya, dalam buku Atomic Habit itu menyarankan seperti ini. Ketika Anda ingin berubah hidup Anda, yang tadinya mungkin hidup Anda itu kayaknya selalu diliputi kesusahan, selalu diliputi kemiskinan, selalu diliputi dengan keluhan-keluhan. Pokoknya intinya sehari keluhnya itu bisa sampai ratusan kali gitu. Sehari itu isinya nelangsa, sehari itu isinya tangisan terus, nangisi hidup, meratapi hidup. Itu sebenarnya gampang. Kalau dalam buku itu merubahnya itu dengan cara rubahlah hal terkecil dulu. Rubahlah hal terkecil dulu. Tidak harus berubah dengan hal yang besar dan seluruh hati. Makanya bukunya itu namanya Atomic Habit. Jadi atom, perubahan kebiasaan kecil. Contoh kebiasaan kecil.
Kamu yang nggak biasa bangun pagi, terus ganti sekarang biasain bangun pagi. Itu kebiasaan kecil. Pasti nanti ada yang berbeda. Maksudnya bangun pagi, ya Anda biasanya bangun jam 6, jam 7 itu kan kesiangan. Bangunlah, coba maksimal jam 5 subuh, sebelum subuh. Ini nanti akan merubah diri kamu. Pasti itu. Ya. Loh Pak, tapi kan kuliah kita mulainya juga siang. Aktivitas kita juga mulainya siang. Ya, tapi nanti kamu akan lihat ada perubahan yang akan terjadi pada diri. Dengan merubah satu hal yang kecil. Itu satu contoh, tapi bukan dengan itu saja ya. Ada contoh lain. Ini biasanya kalau mahasiswa itu mengeluh. Nah, ciri-ciri orang miskin itu banyakan ngeluh. Ciri, jadi ada premis mahasiswa itu kebanyakan tukang ngeluh. Nah, padahal ciri-ciri orang miskin adalah banyakan ngeluh. Jadi premis mayornya apa? Premis mayornya apa, Des? Siapa yang bisa jawab? Premis mayornya ada nggak yang bisa jawab? Jadi kebanyakan mahasiswa tukang ngeluh. Nah, Iya. banyak dari orang miskin itu biasanya hariannya itu ngeluh. Premis mayornya Jadi apa? kemungkinan mahasiswa akan menjadi orang miskin. Itu kan logika dasar yang paling mudah. Saya Iya, Pak. bilang, saya katakan ini. Kadang saya katakan sesuatu yang pahit. Saya katakan ini sesuatu yang pahit. Wah, ini Pak Priyo ngatain mahasiswa miskin. Bukan. Karena orang kaya itu yang saya tahu dari banyak teman-teman saya yang kaya, banyak teman-teman saya yang sukses, dari banyak orang-orang besar yang saya baca biografi sukses, itu nggak kebanyakan ngeluh. Benar, Pak. Yang kebanyakan ngeluh itu adalah orang miskin. Artinya apa? Merubah kebiasaan ngeluh bisa nggak? Ini kebiasaan kecil, satu aja. Jangan kebanyakan ngeluh. Ngeluh itu gini, ngeluh itu kalimat negatif. Misalkan pagi-pagi Anda bangun pagi, terus ternyata Anda pergi ke dapur, yang biasa masak misalkan ibu, ternyata ibu nggak ada masakan. Ibu nggak masak, jadi saya nggak bisa makan, jadi saya kuliahnya terlambat, jadi ini ya. Sehari itu kamu itu nggak enak tuh, negatif tuh. Ini contoh aja gitu loh. Tapi kamu ubah, kamu bangun, kamu ke belakang nggak ada masakan, kamu nggak ngeluh, tapi kamu melakukan sesuatu. Wah, ibu nggak masak, biasanya masak. Saya goreng telur lah. Itu ngerubah nggak? Solusi nggak kayak gitu? Solusi, Pak. Orang sukses, orang hebat, orang kaya mikirnya solusi. Jadi nggak pikir susah gitu loh. Apa-apa nggak dipikir susah. Karena mikirnya solusi. Orang kaya, orang hebat, orang sukses yang saya ketemui. Banyak saya temui orang sukses, orang hebat. Dan saya baca buku-buku biografinya itu, yang dipikirkan adalah solusi. Tidak mengeluh. Apalagi dengan hal-hal yang sepele. Mengeluh. Ini kok susah. Ini kok kita dipersulit. Kita di ini. Mengeluh terus isinya. Nanti seharian itu kamu akan ketemu hal-hal yang negatif. Tapi ketika pagi hari kamu bangun, terus kamu melihat sesuatu yang janggal, terus kamu tidak berpikir negatif untuk hal-hal itu. Ini mindset tuh ya, ini mindset. Ini nggak gampang.
terus kamu lakukan sesuatu yang positif. Artinya kamu ambil, misalkan kamu lihat, ini aja ada yang hal lain. Kamu keluar rumah, ternyata di depan itu banyak sekali sampah. Kamu ngeluh, wah ini ada orang ini pada buang sampah sembarangan yang lewat. Mengeluh, gerutu dalam hati. Kamu ngeluh gerutu dalam hati. Mengumpat orang-orang yang. Nah itu seharian nanti kamu itu nggak enak hidup. Mungkin ketemu sesuatu yang nggak enak. Tapi kalau kamu, nah ini ada sampah berserakan, ya udahlah saya beresin. Ya, namanya orang lewat kan kadang orang nggak semuanya paham dengan apa namanya kebersihan. Ya sudahlah, nanti kapan-kapan kalau ada ini saya tulis dengan sesuatu yang dilarang buang sampah di sini, atau terima kasih ya Anda tidak membuang sampah di sini, atau dan lain sebagainya. Enak gak? Kalau mikirnya kita itu seperti itu kaitannya dengan mindset. Nah, mahasiswa itu harus sudah mulai. Kalau Anda itu ingin jadi orang hebat, jadi orang kaya, ya harus ikuti cara-cara orang kaya, orang hebat itu berpikir. Orang kaya, orang hebat itu berpikir tidak kebanyakan, dia akan lebih banyak berpikir solusi. Dia akan lebih banyak berpikir positif. Gitu ya. Hari ini kita belajar. Tadi pertanyaannya Desi tentang bagaimana merubah mindset. Itu caranya. Dengan sesuatu yang kecil aja dulu, jangan pikir besar. Oh, saya harus harian saya ini harus dirubah ini dari jam bangun tidur sampai jam 6 ngapain ini bikin jadwal harian. Susah. Silakan Anda bikin sekarang. Anda jalan, susah. Karena harus merubah semuanya. Jadi solusinya gimana, Pak? Rubah yang kecil dulu. Kayak tadi bangun pagi, rubah itu dulu. Satu hal lagi tadi, jangan banyak ngeluh. Itu dulu dirubah. Nggak usah kebanyakan teori. Jadwal nggak usah. Rubah yang kecil dulu, nanti yang besar akan ikut. Itu ya, Des ya. Itu pandangan saya terkait dengan mindset, cara mengubah. Mungkin yang lain ada pandangan dari sudut pandang yang lain, atau mungkin ada pertanyaan yang lain juga boleh kita diskusikan. Ini masih terkait dengan self improvement, masih terkait dengan pengembangan diri dulu, individu dulu, sebelum kita masuk ke materi komunikasi. Karena ini penting saya harus sampaikan sebelum kita masuk ke teori komunikasi dan nanti interpersonal communication. Ini penting saya sampaikan ini biar kita selesai dulu dengan diri kita sendiri. Selesai Pak Prio, gimana? izin interupsi. Ya. Siapa? Izin bertanya lagi. Desi, Pak. Oh, masih Desi. Iya. Ya, Pak, gimana Des? Iya, gimana caranya kita nemuin passion di kerjaan kita? Kamu udah kerja apa? Sudah dong, Pak. Sudah kerja? Mau bisa bagi waktunya Sudah, itu? Pak. Ya, sedikit ini sih, Pak. Tidurnya rada kacau, tapi nggak apa-apa. Gimana tadi pertanyaannya? Gimana caranya kita nemuin passion di kerjaan kita, Pak? Gitu. Maksudnya, kerjaan apa yang menurut kita itu passion? Terus gimana caranya kita nemuinnya, Pak? Gitu. Kok kayak kamu ini kelas karyawan ini? Ya kayak kelas karyawan. Kalau malam itu kan saya ngajar kelas karyawan. Jadi pertanyaan yang kayak kamu itu biasa kalau malam. Ini kalau kelas reguler itu kadang kan karena memang jarang ada yang kerja ya, ada yang berkarir, jadi mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, apa Pak?
Ya, ini kita masih di pengembangan diri, masih di self improvement. Jadi kita mengimprovisasi pribadi kita itu seperti apa. Berbicara passion. Passion itu apa dulu? Passion Apa yang itu kita sukai, Pak? Apa yang kita sukai boleh. Passion itu kalau saya lebih mengetengahkan lagi, mengkonkretkan lagi, itu adalah sesuatu yang membuat kita bergairah. Bukan sekedar apa yang kita sukai. Passion itu sesuatu yang membuat kita bergairah, membuat kita termotivasi untuk melakukan. Itu passion. Jadi tidak sekedar apa yang kita sukai saja, tidak. Itu belum sampai passion. Dia passion apa yang kita sukai. Tapi kalau sesuatu itu belum mengarahkan kita, belum membuat kita untuk bergairah melakukan sesuatu, itu belum menjadi passion. Contohnya gini, tadi kan saya udah menjelaskan sedikit tentang bagaimana merubah mindset. Ini sekarang saya contohin satu hal. Ketika kalian ingin kuliah, kalian akan berpikir, ini dosennya siapa? Satu, ini mata kuliahnya apa? Dua, ini nanti sistemnya atau temanya atau metode perkuliahannya seperti apa? Tiga. Ada tiga hal. Nah, sebelum Anda melakukan atau menjalani kuliah dalam tiga hal yang tadi saya sebutkan, Anda sudah punya gambaran dalam Anda, dalam pikiran Anda sudah punya gambaran. Nanti dosennya Pak Priyo, mata kuliahnya komunikasi bisnis, metodenya Zoom. Harus juga ini. Kadang ada yang pikiran seperti itu. Mungkin ada yang malesnya karena dosennya males. Males saya dengan dosen ini. Ada yang pikirannya males dengan mata kuliahnya, materi kuliahnya. Materi kuliah ini saya nggak menguasai, saya juga nggak suka ini dengan materi ini. Ada yang nggak suka atau kurang enjoy dengan sistemnya. Sebenarnya sama dosennya nggak masalah, kuliahnya isinya juga nggak masalah, tapi metodenya pakai Zoom juga ini. Ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini membuat kita itu tidak melakukan dengan dorongan semangat. Tidak melakukan kuliah itu karena kita itu punya passion untuk senang berada di dalam perkuliahan. Jadi tidak keluar itu, passionnya itu tidak keluar. Passion untuk menjadi seorang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang sedang berlangsung ini tidak keluar. Karena apa? Karena ada gambaran yang memblok mental kita. Ini namanya mental block, untuk tidak suka dengan kuliah ini, tidak suka dengan dosen ini, tidak suka dengan metode yang akan dipakai nanti. Itu mental blocknya. Mungkin ada di dalam setiap mahasiswa dan setiap dan tertentu dalam mata kuliah tertentu. Nah, ketika itu terjadi, ya, ini akan menurunkan tingkat partisipasi kita. Artinya partisipasi dalam bidang perkuliahan itu sendiri. Akhirnya efeknya adalah kita jadi tidak begitu dalam mengikuti perkuliahan ini, hanya sekedar ya yang penting saya dapat absen lah, yang penting saya dapat nilai lah nanti, yang penting saya bisa lulus. Jadi orientasinya sudah tidak lagi untuk kebutuhan ilmu, tapi orientasinya sudah tentang nilai dan lulus. Dengan dunia kerja. Dunia kerja juga seperti itu.
dunia kerja, ketika kamu tidak punya gairah untuk melakukan pekerjaan itu, maka kamu hanya sebatas gaji saja dan kewajiban-kewajiban sekedarnya saja. Tidak ada pekerjaan yang kamu lakukan lebih daripada progres kamu. Jangan. Dan dalam dunia kerja itu ya sesuai dengan apa yang kamu suka. Dulu pernah kerja 4 tahun, saya suka dengan pekerjaan bank, ya ada yang lebih saya suka. Hingga tapi saya bisa beraktivitas di tempat lain. Tetap saya bisa beraktivitas di tempat lain. Ini yang lebih saya passion saya sebagai pegawai bank. Itu Des. Iya Pak, terima kasih. Tapi saya nggak terlalu jelas Pak. Suaranya ada yang nggak ada yang ini naik ya, penuh. Siapa yang open mic ini lagi kuliah juga ya? Mungkin ya Pak. Gimana? Kuliah. Oh. Dwi, tolong dimatikan dulu ya. Nah, itunya. Kayaknya kamu lagi pengajian ya itu ya. Ya, oke. Oke, gimana Des? Pak Priyo, tapi kadang ada yang gini Pak.